Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ditekan subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan. Check it out. Di Kabupaten Goa ini kan kita melaksanakan PPKM Mikro. PPKM Mikro itu kita bagi atas 4 tim. Tim pertama saya bersama dengan Pak Dandim, bersama dengan seluruh jajaran petugas gabungan. Tim yang kedua itu Pak Wakil Bupati bersama dengan Pak Kapolres. Tim ketiga itu Pak Ketua DPRD, dan tim keempat itu Ibu Sekda, Kepala Kementerian Agama, dan Ketua Pengadilan. Di tim 4 itulah Sekretaris Satpol, yaitu Pak Mardani Hamdan. Kejadian tadi malam itu di Panciro, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng. Saya mendapatkan informasi semalam itu sekitar jam 10.30, jam setengah 11 malam. Dan berikut dengan videonya. Cuman saya pada saat melihat videonya itu saya juga kaget. Tetapi saya tidak bisa langsung mempercayai karena saya harus melihat dulu videonya seutuhnya. Barulah kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Tetapi tadi malam itu saya sudah langsung memerintahkan inspektorat untuk bisa melakukan pengecekan dan juga melakukan pemeriksaan. Sebenarnya hari ini saya minta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Cuman karena sudah ada juga proses hukumnya di Polres, sehingga kita juga tidak bisa menghalangi proses hukum yang ada di Polres dan tidak bisa diintervensi, sehingga saya biarkan dulu proses hukum yang berjalan di Polres itu berjalan. Nantilah baru kita lanjutkan dengan proses-proses pemeriksaan oleh inspektorat terhadap saudara Mardani Hamdan yang telah melakukan kekerasan pada saat pelaksanaan PPKM. Saya sejak awal telah menegaskan kepada semua pihak dan semua jajaran. Makanya waktu apel pelaksanaan pengetatan PPKM Mikro di Kabupaten Goa, saya yang memimpin langsung apelnya. Dan arahan saya pada saat apel itu sudah jelas bahwa saya minta semua yang melaksanakan tugas untuk tidak bersikap arogan, terus mengedepankan sisi humanis, tetapi dengan sebuah ketegasan. Jadi jangan diartikan ketegasan itu adalah kekerasan, tidak. Tapi ketegasan itu kalau ada orang yang melanggar, kita tetap tegas dengan sanksinya, tetapi dengan cara-cara yang humanis. Sekali lagi dengan cara-cara yang humanis. Oleh karena itu saya berharap kerjasama semua pihak, karena ini merupakan kebijakan terkait pelaksanaan PPKM skala mikro. Jadi tidak ada penutupan, yang ada adalah jamnya dibatasi. Oleh karena itu kita berharap kerjasama dari semua pihak. Sikap yang saya ambil jelas. Sekali lagi, saya tidak akan mentolerir setiap tindakan kekerasan. Dan kita semua pasti mengecam tindakan-tindakan premanisme, kekerasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya akan berikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugas. Dan saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, ya, atas nama pemerintah Kabupaten Goa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini sudah mengganggu kenyamanan kita. Dan saya juga memohon maaf kepada korban bersama dengan seluruh keluarganya karena ada petugas atau oknum aparat pemerintah Kabupaten Goa yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat Kabupaten Goa. Pak, sikap tidak mentolerirnya itu kira-kira seperti apa ke depan, Bapak? Saya akan sesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada. Artinya tidak mentolerir itu saya tidak akan mengambil kasih, saya tidak akan pilih kasih. Saya tidak mentolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan. Itu di underline bahwa tidak mentolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan cara-cara kekerasan. Oleh karena itu, sanksi yang akan diberikan bisa saja sanksinya berat. Itu.
Kan ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, ada sanksi berat. Oleh karena itu, kalau dilihat dari videonya, maka itu mengarah kepada sanksi yang betul berat menurut saya. Tetapi insya Allah kita dahulukan dulu proses pemeriksaan di Polres selesai persoalan hukum. Setelah itu baru kita lakukan dan lanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Goa. Karena semua sanksi yang akan kita berikan harus didahului dengan pemeriksaan Inspektorat. Apakah ada mutasi nanti itu sanksinya atau pemecatan, Pak? Kalau kita lihat dari sanksi beratnya, kita akan lihat nanti keputusan dari pemeriksaan Inspektorat. Tetapi kalau saya, karena sekali lagi kita semua mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Kalau saya berharap dia dihukum berat. Pak, terkait kejadian ini bagaimana dengan PPKM ke depannya, Pak? PPKM tetap jalan. Artinya kan begini, bukan berarti ulah oknum 1-2 orang PPKM secara keseluruhan berhenti, tidak. PPKM tetap jalan, tindakan tegas tetap kita jalankan untuk yang melanggar, tetapi sekali lagi saya tekankan harus dengan sisi humanis. Dari awal saya sudah katakan kepada semua jajaran, dan setiap hari hampir kita apel sebelum bergerak. Dan yang memimpin apel itu Forkopimda, saya, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kajari, dan semuanya untuk selalu memberikan pengarahan sebelum kita bergerak, memberikan pengarahan sebelum kita melakukan patroli. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini juga melihatnya sendiri. Kita terus melakukan penegasan kepada semua petugas bahwa mari kita lakukan dengan cara-cara yang humanis. Humanis itu sekali lagi cara-cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah adat orang Goa. Tetapi sekali lagi tidak dengan cara kekerasan. Pak, apakah jumlah personil PPKM akan dikurangi, Pak, melihat banyaknya masyarakat yang protes terhadap PPKM yang begitu banyak personil yang masuk, Pak? Nah itu kan kalau misalnya dia datang ke satu tempat dengan gerombolan begitu kelihatan banyak. Tapi kalau misalnya orang bergerak untuk melakukan penertiban itu masih terhitung sedikit. Jadi tidak ada pengurangan petugas. Pak Bupati bisa dijelaskan dulu poin ini seperti apa? Masih banyak yang kurang paham soal pembatasan jam operasional. Itu seperti apa, harus tutup kah atau take away? Ya, di surat edaran saya sebenarnya jelas. Oleh karena itu kita berharap kita semua bisa membaca surat edaran itu, ada sekitar 19 poin di dalamnya. Ya, di situ jelas dikatakan bahwa untuk makan di tempat itu batasnya hanya sampai jam 19.00 atau jam 7 malam. Tetapi untuk take away, ya, bungkus atau pesan antar dan lain-lain itu masih diperbolehkan sampai dengan jam 22.00. Nah, caranya ditandai, karena kita beberapa kali mendapatkan ini rumah makan seakan-akan tutup tapi sebenarnya buka. Ya kan? Ini seakan-akan main kucing-kucingan dengan petugas. Oleh karena itu caranya kita selalu menyampaikan. Caranya ditandai bahwa dia tutup. Benar-benar tutup untuk pelayanan makan di tempat itu dengan cara kursinya diangkat ke meja. Jadi semua rumah makan, tempat-tempat, hilangkan kursinya atau kursinya diangkat ke meja sebagai tanda bahwa lokasi itu telah tutup untuk melayani makan di tempat, tetapi boleh untuk pesan antar atau take away. Itu. Kalau rumah makan sendiri, apakah ada sanksi? Sanksinya sampai dengan yang pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga pencabutan izin usaha. Itu yang tertuang dalam Perda. Apakah ada rencana nanti akan melihat kondisi korban, mengingat korban sudah dirujuk ke Makassar ini? Biar ditangani dulu oleh dokter. Nanti kita tunggu hasil diagnosa dari dokter, barulah kita mengambil langkah-langkah ke depan. Pak Bupati, apakah sanksinya penutupan atau bagaimana? Kenapa? Jelaskan. Kalau yang di Panciro ini bahkan ada yang mengatakan pemilik warkop ini nakal, Pak.
Saya kira ada sanksinya. Saya juga sudah mendapatkan informasi banyak tentang itu, tapi saya akan cek dulu lagi kembali di lapangan ya. Apakah sudah komunikasi dengan si terlapor ini, bawahan Bapak? Sejauh ini waktu diperiksa apakah dia kooperatif atau mengakui terkait? Tadi malam saya langsung telepon. Seperti apa? Begitu saya dapat laporannya dan videonya, saya langsung telepon yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini kan sekretaris Satpol. Jadi tentulah saya tahu dan kenal dengan yang bersangkutan. Saya langsung telepon, saya tanya, kenapa bisa ada kejadian seperti ini? Jadi saya sampaikan, kau telah berbuat, kau sebagai orang Goa harus berani bertanggung jawab. Dan dia katakan, saya siap bertanggung jawab. Terima kasih banyak. Oke? Terima kasih banyak Pak. Oke bos, salam sehat semuanya. Sama-sama Pak Bupati.